Shalom, shalom. Kita akan mulai ibadah kita. Bagi Bapak Ibu yang masih belum duduk, bisa dipersilakan untuk mengambil tempat yang kosong. Kita akan memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan suatu kebetulan kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, karena semua berkat anugerah dan kasih-Mu saja Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan, apa yang kami berikan melalui pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan bersama. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang kita naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal lagi. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan saat ku menyembah-Mu,
bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu ada untuk kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ingin memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, boleh lambaikan tangan ya. Amin. Kalau kita lihat di sini kayaknya masih diam ya, mulutnya masih yang seperti di luar mendung ya. Di luar mendung ya. Tapi kita mau bersuka cita di tempat ini karena Tuhan itu baik, amin. Berikan salam ke kiri kanan depan belakang, katakan sungguh alangkah baiknya. Katakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan sungguh alangkah baiknya. Amin. Baiknya, sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian dari awal lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon. Amin. Sebab kesanalah Tuhan meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Kita bersyukur kalau misalkan kita masih hidup rukun ya. Walaupun ada gesekan-gesekan tapi kita masih mengucap syukur kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kita angkat pujian lagi, nyanyi bagi Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Katakan persembahkanlah
bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya bagiku. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, katakan bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Katakan persembahkanlah. Amin. Seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati seperti Bapa. Amin. Karena itu adalah tugas kita di dunia, mengasihi sesama kita. Amin. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Tuhan, ini tugas kami. Biarlah hati Bapa kita bisa rasakan di tempat ini. Satu lepas satu kita merasakan bahwa kasih Bapa tidak pernah habis dalam hidup kita. Oleh karena itu, karena Bapa sudah mengasihi kita, kita pun harus mengasihi sesama kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Katakan, berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kita angkat pujian dari awal lagi. Berikan kepada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan
menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Rinduanku. Terima kasih Tuhan, kembali kami boleh bersekutu, beribadah, berbakti kepadamu pada hari ini. Sebuah anugerah Bapa, bahwa kesukaan kami adalah dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada penghiburan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa dalam hadirat-Mu Bapa, segala sesuatu akan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih buat hari ini. Kami bersukacita dalam hadirat-Mu dan sempurnakan sukacita kami dengan kuasa firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan, kiranya otoritas, wibawa, kerajaan Tuhan berikan pada hamba, untuk hamba cakap menyampaikan isi hati-Mu, dan kami buka hati kami semua untuk kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pedang bermata dua, bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu sebagai murid. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom. Ini kayak pidato kenegaraan ya pakai ginian nih. Ya. Agak kagok-kagok juga ya. Mic di bawah ada ya? Boleh dipakai nggak nih? Iya, kalau gini jadi nggak gerak-gerak. Oh, pakai. Tutup. Thank you ya. Ya, shalom. Senang ada di sini ya. Ketemu sama Om Halim, ketemu Tante Mak Kanenga, ada cici saya juga. Mana tuh? Oh, cerita lagi ngumpulin kolek tuh ya. Kak, shalom Kak. Luar biasa, ini pendeta dari Bali nih. Dari Bali. Kalau di Bali jajan nggak pakai uang, pakai pipis. Ya Kak ya, pakai pipis tuh kalau di Bali. Pipis itu duit. Ini teman badminton saya nih, jago banget nih. Kalah saya sama dia. Oke, terima kasih. Saya mau sharing tentang mujizat di kolam Bethesda. Terambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Mujizat di kolam Bethesda. Ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Apabila sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu,
Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, ia akan menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ya akan, itu saya tambahkan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Kekasih Tuhan, ya, latar belakang dari nats ini adalah Yesus dari Galilea, habis pelayanan, dan di situ juga dia melakukan mujizat, kesembuhan. Lalu dia dari Galilea itu dia masuk ke kota Yerusalem. Nah, di pinggir kota itu ada kolam yang lagi viral, yang lagi heboh. Namanya kolam Bethesda. Itu dalam arti Bethesda adalah rumah anugerah. Ya, rumah anugerah. Nah, di situ lagi heboh, ada malaikat yang iseng. Ya, ini bahasanya saya iseng. Kenapa iseng? Ya, kenapa dia nggak jebur aja di situ gitu ya? Jadi semua orang sembuh gitu. Ini nggak kayak orang ledek, ngeprank aja dia. Jadi dia kayak goncang-goncangin airnya. Nanti begitu airnya goncang, siapa yang dulu nyemplung duluan, yang juara satu ya, dia sembuh. Apapun juga penyakitnya, gitu. Apapun juga penyakitnya. Jadi mulai kadas, kurap, kutil, panuan gitu ya, sampai orang buta, lumpuh, semua apapun juga penyakitnya sembuh. Tapi cuma satu. Nah, malaikatnya juga nggak kasih tahu kapan dia nyemplung, kapan dia goncang-goncang juga nggak kasih tahu. Sekonyong-konyong aja. Makanya saya bilang nih malaikat iseng banget kan. Ya dia sekonyong-konyong aja dia goncang-goncang gitu airnya. Jadi di situ semua orang menantikan. Nah, kalau kita bilang lomba, di situ di sini dikasih ada 3 kategori besar, ya. Tapi pasti banyak orang sakit di situ. Ya mungkin juga ada anak-anak sekarang yang cewek-cewek, ibu-ibu yang pengen jadi mukanya kayak artis-artis Korea gitu, ya, yang mukanya nggak ada pori-pori gitu ya, gitu. Terus mungkin juga ada cowok-cowok yang mau jadi kayak opa-opa gitu kan, dia nyemplung barangkali bisa berubah gitu ya. Nah, tapi di sini ada kategori besar. Di sini dikatakan bahwa ada orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Orang buta, orang timpang, dan orang apa? Orang lumpuh. Mereka berkompetisi atau berlomba untuk dulu-duluan nyemplung ke kolam itu kalau airnya digoncang-goncang sama malaikat yang tadi iseng tadi. Yang duluan sembuh. Ya. Nah, kira-kira orang buta, orang timpang, sama orang lumpuh, kalau lomba yang menang yang mana? Yang timpang menang ya. Nah, yang buta juga bisa menang ya Om ya. Hah? Dia nggak lihat jalan. Tapi kan pada di pinggir semua. Ini kolam ini kan gigi kalau pegang ini oh. Iya dong. Orang buta punya kepekaan juga kan? Ya logikanya gitu kan? Dia pasti pegang ini. Cepat dia nyemplung. Begitu nyemplung, ternyata si pincang bercandain dia. Gue prank lo katanya gitu ya. Lah kok mata gue kagak melek gitu ya, di prank ternyata. Iya. Nah, jadi kemungkinan yang menang bisa orang timpang dan orang buta ya. Kalau yang lumpuh susah kan? Ya, tapi dia ada di situ terus. Nanti kita belajar sama-sama nih. Ya, dan akhirnya orang buta itu disembuhkan. Jadi katanya usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi orang buta, orang lumpuh ini yang kalah terus, akhirnya disembuhkan. Tapi bukan karena nyemplung, tapi Tuhan Yesus datang menyembuhkan dia. Nah, itu latar belakang ceritanya. Nah, dari hal ini kita akan bisa belajar ada kebenaran rohani, paling tidak ada 3 yang kita hari ini pelajari. Ya, mujizat bisa terjadi dalam hidup kita, ya kalau kita beriman. Ya, lalu setelah beriman, jangan berhenti beriman aja, tapi kita bertindak. Ya, beriman, bertindak, dan kita juga harus bertekun. Amin. Ya, sederhana aja jadi. Ya. Yang pertama adalah beriman.
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Jadi dia kalah terus nih. Nah, apa yang kita bisa pelajari terhadap sama orang lumpuh ini adalah sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun orang lumpuh ini berharap juga loh. Dia beriman loh, dia datang ke situ, ke kolam itu. Padahal sebetulnya mustahil dia bisa menang perlombaan itu. Karena dia fokusnya pada kolam kan. Dia nggak mikir pertolongan nanti Tuhan Yesus datang nyembuhin dia. Tapi dia datang. Hari ini Bapak Saudara, ya apapun masalah kita, saya nggak tahu Bapak Saudara punya masalah apa. Hari ini yang rasanya gede banget ya, gitu. Yuk beriman sama Tuhan. Amin. Beriman sama Tuhan. Problem itu ada dua. Problem itu ada saya bagi dua ya, secara besar. Yang pertama adalah seperti kayak takdir gitu, ya, seperti kayak takdir gitu. Kita nggak bisa hindarin. Ya contoh misalnya istri saya sakit kanker, ya almarhum istri saya sakit kanker. Itu sesuatu yang kita nggak bisa hindarin. Itu problem yang kita nggak bisa hindarin, pergumulan yang kita nggak bisa hindarin. Istri saya bukan orang yang begadangan, yang rokok, mabuk-mabuk gitu, bukan. Yang sembarangan hidup enggak, kita olahraga, ya normal lah, orang hidup normal lah gitu. Tiba-tiba kena kanker, kita nggak bisa hindari. Nah yang kedua adalah konsekuensi logis dari hidup kita, karena kesalahan kita. Saya melayani beberapa orang punya utang kartu kredit, ada yang kartu kreditnya sampai 20-an. Utangnya. Utang di kartu kredit 20-an. Jumlah uangnya buset ratusan juta. Ya. Nah, ketika dia punya utang begini banyak, itu namanya konsekuensi logis. Betul? Ya. Ada lagi orang judi online. Ditangkap polisi. Kan viral tuh kemarin ya di Banyuwangi ya. Ya, di Jember apa Banyuwangi itu. Yang wong koyo ngene kok dibanding ke, saing ke, ya meski kalah. Bapaknya ditangkap tuh, kemarin viral. Bapaknya si Farel, dia ditangkap karena judi online. Sekarang ditangkap masuk tahanan polisi, viral. Itu adalah konsekuensi logis. Teman saya kemarin bikin status, ya pendeta Asaf Immanuel. Wah ini pendeta luar biasa, kawan baik saya. Luar biasa. Dia kemarin dulunya dia divonis kanker, ke Singapura, ada sponsor bawa dia ke Singapura, terus pokoknya singkat cerita dia disembuhkan Tuhan, luar biasa. Disembuhkan secara mujizat. Nah kemarin dia jantungnya rusak. Dia bilang, wah kemungkinan saya akan mati, tapi Tuhan tolong. Ya selamat tuh, udah khotbah lagi. Ya saya kemarin khotbah di gereja dia, berapa minggu lalu, 2 minggu lalu mungkin khotbah di gereja dia, ngobrol-ngobrol dia udah sehat lagi. Puji Tuhan. Tapi terus dia bikin status. Statusnya percis kayak saya bilang gitu. Kalau kamu sakit karena kesalahan kamu, jangan teriak-teriak sama Tuhan. Koreksi diri juga dikali katanya gitu. Ya. Itu lagi ngomongin diri sendiri karena dia kan teman akrab saya. Dia paling tidak bisa nolak kalau makan bakmi. Tiap hari makan bakmi. Sehari bisa 3 kali makan bakmi. Dan dia kalau ngopi pagi, siang, sore, malam, waduh petang pokoknya ngopi mulu. Ya, dan tidak olahraga. Gitu. Ya terang aja dong ya, sakit itu konsekuensi logis. Dia bertobat, ya bagus juga walaupun telat tapi bertobat. Itu konsekuensi logis. Jadi ada masalah yang takdir tanda kutip ya, ada masalah juga yang konsekuensi logis. Nah kayak misalnya kita darah tinggi, sakit gula, itu sebetulnya sesuatu yang kita bisa manage, bisa kita atur. Amin. Saya punya cerita nih, ya dari Papua. Saya berapa bulan yang lalu dari Papua. Saya ditugasin dari biro PI, ngajar di sana, ke Nabire. Ada seorang bapak, di sana kok dipanggilnya Pak C. Orang Papua itu lugu-lugu. Tahu lugu nggak sih? Kayak gini misalnya, kayak contoh nih. Ada budaya-budaya yang aneh-aneh. Misalnya kalau kita beli tanah sama dia. Beli tanah dari gunung ini ke gunung ini, dari bukit ini ke bukit, beli tanah. Terus waktu kita beli tanah, tulis, kita bayar, selesai. Tanah punya kita dong.
Di situ ada pohon durian, ada pohon nangka. Waktu kita panen, dia bilang kita curi. Kenapa kita curi? Karena waktu kita jual beli sama dia, yang kita beli tanahnya, pohonnya kagak. Jadi pohon itu haknya dia, gitu. Nah itu satu budaya yang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah. Ya suka nggak suka harus kita terima begitu. Dia kalau dipesenin sama suaminya, misal di rumah Pak Cek bilang sama mama gitu ya, mama itu istri, ini kau ada 2 nangka bawa jual ke pasar. Berapa 2 nangka ini? 2 nangka ini 200 ribu. 2 nangka 200 ribu dia bawa ke pasar. Di tengah jalan ketemu kita bilang, mama bawa nangka kah? Iya. Berapa mama nangkanya? 200 ribu. Oh kalau gitu saya beli 100, tidak boleh. 2, 200. 125 deh, tidak boleh. 200. Kenapa? Karena udah dipesenin sama lakinya di rumah 200. Nggak boleh kita beli separoh. Gitu. Ya. Nah kalau juga mencuri juga sama di sono. Banyak itu terjadi, orang nggak ngerti. Jadi di Papua, kalau orang masuk rumah, dia mau mencuri, dia belum gotong TV kita nggak boleh gebukin dia, nggak boleh tangkap dia. Kalau kita gebukin dia, tangkap dia belum gotong TV, itu bisa perang kampung, orang kampung nyerbu. Kenapa kau tangkap saudara saya? Mencuri. Saudara saya belum mencuri, baru mau mencuri. Gitu. Makanya kalau ada orang rumahnya gerbangnya tinggi gitu ya, pagar gerbangnya tinggi gitu, terus orang di sana dia mau mencuri, manjat tembok gitu kan, manjat tembok, terus kita teriakin, hei, pencuri. Dia bisa marah. Kau jangan teriak-teriak. Saya gugup jatuh bagaimana saya? Gitu. Kau ganti ya. Kau pencuri. Saya bukan pencuri, saya baru mau mencuri. Gitu. Galakan dia. Dia baru mau mencuri gitu. Nah ini ada Pak Cek, dia sakit. Pucet, gemeteran, nahan sakit nih Pak Cek. Ya Pak Cek, bapak-bapak, dia datang ke dokter. Pak Cek kenapa? Saya sakit dokter. Sakit apa? Satu dunia dokter. Nama penyakitnya dikasih nama, namanya apa? Sakit apa? Satu dunia dokter, sakit satu dunia dokter. Bagaimana coba? Bagaimana? Cerita dulu. Gitu. Ini dokter, kepala saya, aduh sakit sekali dokter, ini sakit sekali. Dia sampai keluar keringet loh, nahan. Coba tekan dikit lagi, ditekan, aduh keringet, sampai keringet dingin. Terus apa lagi yang sakit? Dada juga sakit dokter, aduh ini sakit sekali. Perut sakit dokter, ini kaki juga sakit dokter, satu dunia dokter. Dokternya bingung. Sakit apa Pak Cek satu dunia itu? Dokter, semua yang saya pegang sakit dokter. Semua yang saya pegang sakit dokter. Ini dokter punya meja pun sakit sekali ini. Oh sini Pak Cek, sini. Coba saya lihat. Ini Pak Cek punya jari tersusuk duri ini katanya gitu. Ya, sudah saya cabut sudah sembuh nanti katanya gitu ya. Jadi sakitnya cuma tersusuk duri doang jarinya. Jadi satu dunia dia pegang semua sakit, dia panik. Udah cerita aja itu ya. Jadi yang pertama adalah kita beriman. Ya, saya tidak punya tahu bahwa masalah punya apa, masalahnya beriman. Kalau masalahnya adalah dari kebodohan kita, kesalahan kita harus bertobat, perbaiki hidup kita. Amin. Kita orang Kristen ini bukan orang yang beragama, tapi kita ini warga kerajaan Allah. Beda orang yang terikat sama agama sama orang kerajaan Allah, beda banget. Ya, kerajaan Allah bicara bagaimana kita menjadi warga kerajaan Allah yang mendominasi bumi, mempengaruhi bumi dengan budaya kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah bicara raja, ya kerajaan Tuhan itu bicara raja yang datang menjadi raja. Ya, atas dunia. Dia mencari manusia. Ya, tapi bicara tentang agama adalah bicara tentang manusia mencari Tuhan, mencari pencipta. Dan biasanya orang yang beragama itu selalu terikat dengan ritual-ritual. Ritual jadi lebih penting daripada gaya hidup. Tetapi warga kerajaan Allah, gaya hidup lebih penting. Amin. Ya, bagaimana kita mendominasi dunia dengan budaya kerajaan Allah. Ya, yang kedua, bertindak. Ya, jadi hari ini kalau kita punya masalah, yuk kita bertindak. Ya, punya problem bertindak, jangan cuma beriman doang, bertindak. Apalagi menggerutu, jangan menggerutu.
Banyak orang kan menggerutu, marah-marah gitu ya sama Tuhan. Tapi yuk kita bertindak. Orang buta ini datang, dia bertindak loh. Waktu dia datang ke kolam Bethesda ini, kira-kira ada halangan nggak? Halangan loh, dia orang lumpuh. Ya, belum ada Lalamove buat nganter kan? Ya, belum ada Maxis, belum ada Gojek, belum ada Grab. Betul? Ya, dia datang loh. Dia mungkin sewa gerobak. Nggak gampang dia bertindak ke sini, dia datang. Jadi kalau kita punya masalah, punya problem, yuk kita bertindak. Berusaha lah begitu. Ya, jangan doa-doa doang, tapi berusaha. Jangan doa doang, berusaha. Sekecil apapun kerjakan. Amin. Saya punya satu cerita nih. Ya, saya punya kawan, dia tukang susu kacang. Dagang susu kacang, saking susahnya dagang susu kacang, titip ke warung-warung. Produksinya nggak puluhan kilo, hanya 1-2 kilo aja. Pendeta dia. Dia kalau titip ke warung-warung itu, dia helmnya nggak dibuka. Karena dia malu, takut ketemu orang juga. Tapi dia kerjakan. Titip susu kacang kedelai. Untuk produksi besok, kadang-kadang nggak punya duit buat beli kedelainya lagi. Buat beli kacang kedelai ini, buat beli gula, buat besok nggak kebeli. Sering begitu. Berarti kan susah banget nih orang. Ya, teman-teman kira-kira kedelai 1 kilo berapa sih? 500.000 kah? 1 juta kah? Ya, paling 20.000 sekilo. Sama beli gula gitu paling produksi ya 50.000 lah. Itu nggak punya duit, kepake buat makan, kepake buat apa gitu, nggak bisa, nggak kebeli. Nah, tapi dia tekun lakukan itu. Satu kali ada tukang martabak, ya, omnya meninggal dunia, jadi udah tua suami istri. Omnya meninggal, asuknya meninggal, orang Bangka. Tinggal tantenya, istrinya. Istrinya mau pulang ke Bangka. Lapaknya mau dijual, gerobaknya sama pangkalan di pinggir jalan mau dijual. Nah, kalau ada yang beli, diajarin resepnya, dikasih resepnya. Singkat cerita dapat warisan sedikit dia. Dia beli itu, bukan ratusan juta juga nilainya. Dia beli gerobaknya, gerobak bekas, loyangnya segala macam sampai diajarin. Bikin martabak Bangka. Hari ini, ya martabak Bangkanya nggak banyak sih cabangnya. Kemarin saya ketemu dia ke kantornya, cuma 400 aja cabangnya. 400 aja. Beli franchise-nya nggak mahal, 250 juta aja. Coba bayangin loh, ada 400, ya jangan bilang 250 juta ya, 100 juta aja kali 400. Berapa banyak tuh duit dia tuh? Dari franchise-nya doang kan? Kalau dibeliin kuaci atau dibeliin kacang, ini gereja kagak muat ini. Betul nggak? Saya jalan pelayanan sama dia ke Melbourne, terus ke Sydney, terus ke Melbourne pelayanan barang-barang dia. Ya, itu yang di Melbourne, itu yang beli antri. Harganya nggak mahal ini Melbourne, cuma $33 aja. $33 kalau 10.500 berarti 330.000 tambah 150.000, kurang lebih 350.000 lah satu loyang. Iya 350.000 satu loyang, yang beli antri loh. Karena dari sabab-sabab dari daerah-daerah pinggir itu kalau datang ke situ dulu kayak di Perth nggak ada, dulu di Sydney nggak ada, sekarang udah ada. Itu orang beli buat oleh-oleh, disimpan di kulkas. Nanti buat ngopi, buat ngeteh, ngeluarin satu potong, sepotong. Martabak sampai begitunya tuh di luar negeri. Saya gue mau bikin di Sydney gitu kan. Di Sydney gue mau bikin nih gitu. Saya telepon teman saya di Sydney, bro, lu cekin dong gue buka martabak nih gitu. Terinspirasi nyari duitnya kan gampang gitu. Kita pikir dagang martabak kan murah ya. Ternyata di Australia dagang martabak doang ribet banget. Mesti deposit ke government. Itu depositnya doang bisa 1,5 miliar. Jadi kalau orang makan dia kena diare gitu ya, mungkin kita di fine dari situ kalau kita nggak bayar gitu. Ya segala macam. Jadi susah. Belum sewa tempatnya mahal. Jadi buka martabak doang bisa habis 3-5 miliar begitu. Elah, udah kagak jadi dah, ya. Semangatnya masih ada, modalnya kagak ada, gitu. Om ini jemaat jahat banget om, ini pendeta susah diketawain. Hah?
Iya, siapa gembalanya nih? Jadi, setia sama perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Amin. Siapa sangka dari dagang susu kacang bisa jadi bandar martabak? Ya, nama martabaknya Pecenongan 78. Ya, Ting Ting Wiryawan pendetanya itu. Istrinya namanya Ibu Sinta. Lalu dia punya lagi martabak 77. Martabak kota apa 77. Nah itu nggak banyak, ada 120 cabangnya. Jadi dia punya cabang 520 loh. Dari sekarang ini kalau kita beli franchise-nya dia, itu harus bagi 2 sama dia. Jadi kita beli franchise-nya 200 juta misalnya. Kita bayar 100 juta. Lalu cabang itu punya berdua. Setiap produksi dia dapat, kita dapat, dia dapat bagi 2. Sekarang ini yang lalu setiap loyang yang dibikin itu dia dapat juga. Bayangin loh, ada 520 cabang. Setiap orang beli dia dapat, beli dia dapat. Setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara yang besar. Amin. Ya, kalau belum ada yang besar bisa dikerjain, yang kecil juga kerjain juga. Daripada mengeluh, di Papua juga ada cerita. Mau lagi cerita nggak? Mau Om ya? Kalau saudara dipuaskan sama firman Tuhan, disenangkan dengan komedi-komedi, nanti kasih kolektornya lebih ya. Nah, jadi di Papua ada juga, ada anak muda, dia mau jadi pegawai negeri. Jadi buat orang daerah itu pegawai negeri itu sesuatu banget. Dia mau jadi pegawai negeri ASN. Dia sudah tes 3 kali, gugur terus. Padahal dia orang Katolik, dia doa terus sama Bunda Maria. Dia gugur terus, dia marah sekali sama Bunda Maria. Jadi dia datang, dia mau komplain sama Bunda Maria. Supaya dia berani, dia mabuk-mabuk dulu. Mabuk-mabuk dia, minum banyak, minuman keras, dia mabuk, dia datang. Dia bawa palu gede. Dia datang sempoyongan, karena gereja Katolik kan gede-gede ya. Gitu. Kalau gereja kita kan dalam gang. Kalau Katolik mah gede-gede gerejanya, ada halaman bagus-bagus gitu. Dari jauh pastornya lihat, romonya lihat, ini anak muda ngapain nih? Kelihatannya muka marah nih, bawa palu lagi, jalan sempoyongan, bahaya nih. Jadi romonya ngumpet, liatin, ngintipin gitu. Anak muda ambil air suci, dia sembahyang, dia datang ke patung Bunda Maria, dia bilang gini, Bunda, saya sudah 3 kali berdoa ini. Tidak dijawab-jawab ini. Besok saya mau tes ini minggu depan ini. Tes jadi ASN. Ini keempat kali terakhir ya. Kalau doa saya tidak jawab, awas ya. Saya kasih hancur Bunda. Patungnya mau dihancurin sama dia. Saya kasih hancur nih Bunda. Gitu. Dia tes. Itu dia pulang, tahu nggak? Itu Romo 2 puasa. Romonya, pastornya 2 puasa. Ya takut huru hara, patung dari Italia nih. Keramik asli. Miliaran harganya. Wah 2 puasa supaya anak muda lulus ASN. Biar nggak jadi huru hara dong. Apa mau dikata, lulus apa kagak? Hah? Kagak lulus juga. Waduh. Dia mabuk lagi, dia bawa palu lebih gede lagi. Dia bawa palu lebih gede lagi, dia datang. Bawa palu lebih gede lagi, dia datang. Ambil air suci, sembahyang. Begitu lihat gini, patungnya nggak ada. Romonya pinter. Patungnya ditukar sama yang dari toko Immanuel yang kecil gitu. Ya, jadi patung yang dari Itali udah nggak ada. Jadi begitu lihat gini, nggak ada. Dia nunduk, ada kecil. Namanya orang mabuk, terus dia bilang gini, adik, di mana kau punya mama? Dia bilang gitu, Nona, di mana kau punya mama? Bersembunyi kah? Takut kah ada yang kakak katanya gitu. Dia lihat patungnya nggak ada. Yang ada patung Immanuel yang segede gini ya kan. Yang dari gipsum. Adik, di mana kau punya mama? Katanya gitu. Aduh. Ya cerita ini maksudnya apa? Ya kalau kita punya masalah jangan marah-marah, jangan menggerutu. Amin. Amin. Ya bertindak, kerjakan. Satu hari saya ada pelayanan keluarga muda di Perth gitu, keluarga muda di Perth. Terus ada satu anak muda, saya ingat sekali,
bukan satu muda, keluarga muda lah. Koh, doain saya dong, Koh. Saya cari kerjaan nggak dapat nih, susah banget cari kerjaan nggak dapat. Oh iya ya, doa berharap gitulah. Pendeta basa-basi lah ya, semangatin ya udah. Ya maksudnya klise lah, pasti kan semangat gitu kan. Jangan, Kok doain dong Kok, gua nggak dapat pekerjaan. Itu menderita lu bro, kan nggak mungkin ya. Itu menderita lu bro gitu, nggak mungkin lah. Kita kan pasti ngomongnya ngasih semangat. Nah, udah saya doain dengan penuh semangat, 45 doain. Saya pulang diantar. Ya kalau di luar negeri kan kita nggak tahu jalan ya. Kalau di Perth saya tahu bisa nyetir sendiri. Cuman ini diantar saya. Di tengah jalan temennya bilang begini yang antar saya. Kok Hakim, itu kawan saya bukan yang ada kerjaan. Kita sering ngasih pekerjaan, peluang pekerjaan buat dia. Cuman dia nggak pernah mau. Kenapa nggak mau? Dia tuh anak orang kaya, S2. Dia maunya kerja yang tinggi-tinggi, yang high-high gitu kok. Kalau saya mah kok maksudnya ya udah kerja aja dulu gitu. Gitu. Ya. Saya punya lainin satu keluarga ya, om gitu, jadi anak rohani saya. Nah om ini anaknya dulu satu sekolah sama putra mahkotanya Jarum. Nah di Amerika. Singkat cerita, bangkrutlah keluarga ini. Ya, bangkrutnya orang kaya tetap masih kaya lah kalau buat kita. Bangkrutnya orang kaya beda ya. Kalau bangkrutnya kita kan jadi tukang susu kacang, tukang bakmi kayak saya ya, dagang baju bekas gitu ya. Kalau orang kaya kan bangkrutnya masih kaya juga, ya kan? Masih jual beli rumah juga. Kim doain ya Kim, om punya stok rumah di Sentul beberapa, ya doain gitu ya. Masih kaya, duitnya masih banyak. Saya punya temen orang kaya juga, lagi bangkrut. Saya ke rumah dia, doain ke rumah dia. Terus begitu masuk kamarnya dia, sebelum masuk kamarnya ada ruangan kayak toko. Itu tas gitu, ada mungkin ada 100 kali tas. Tas ibu-ibu, tas yang 60 juta, 200 juta gitu. Yang 400 juta, tas-tasnya gitu, ada tas gitu. Terus dia buka satu laci, ini koleksinya Kombi nih Kim gitu. Jamnya dia buka lagi, seret gitu. Saya lihat, Kim yang paling murah ini Kim, paling murah disebut apa? Rolex. Rolex 200 jutaan disebut paling murah. Saya bilang, ya lu manon, dalam hati sih nggak ngomong, lu manon, lu jual beberapa tas sama jual beberapa jam laki lu udah bisa buka toko lagi, ya nggak? Udah berapa miliar kan? Gitu. Bisa bukan sewa toko lo, bisa beli toko lo, ya bisa beli ruko gitu. Ya orang kaya beda lah bangkrutnya. Ya. Nah, teman-teman apa yang bisa kita pelajari sini, ya jangan malu. Amin. Kerjain aja, betul? Dari dagang susu kacang bisa jadi bos martabak loh. Wih, kantornya mewah banget. Sekarang dia support gereja. Saya sih suka nembak juga kalau lagi ada pertemuan pendeta-pendeta teman gitu. Sinta, gue mau order martabak nih susah banget nih, gue nggak ngerti sih gaptek gue. Nih ada ini, mau berapa loyang suhu? Caranya gimana sih? Ya suhu cari terdekat aja, kuat di situ. Emang udah gini deh, ada berapa orang di situ? Ini pendeta-pendeta ada kumpul nih 100 orang nih, orang misi gitu. Yaudah saya kirimin. Jangan nanti gue bayar aja, basa-basi, ya kan? Gitu. Jangan gitu. Nggak usah, nggak apa-apa gue bayar gitu. Jangan gue bayar gitu. Ya, dalam hati gue, paksa dong, jangan gitu. Ya udah kalau gitu kan jadi bayar kita 10 loyang, gitu. Ya kirimin, enggak lah, nggak begitu amat ya. Pada memandang ini, kok Hakim ternyata lo hina banget hidupnya, enggak gitu. Ya, tapi dia baik banget, itu kan nggak ada arti buat dia. Ya, jadi bertindak, jangan malu-malu. Anak muda jangan malu-malu kerja, amin. Ya, nah sorry saya cerita yang tadi itu, dia bangkrut, terus dia menghadap temennya, Victor, ya. Terus Victor bilang gini, bro kita kan teman, kita teman baik. Tapi di Jarum itu bro, kalau orang kerja Jarum itu harus mulai dari bawah. Di Jarum tuh nggak ada orang kita hire orang terus jadi manajer, nggak ada. Kita teman baik, tapi mulai dari bawah. Siap. Jadi ini anak S2 tamatan Amerika, bos, yang namanya Edu, itu kerja sama Jarum mulai jadi sales, masuk ke pasar-pasar, ke kios-kios, ke toko-toko, mulai dari situ. Ya tuh Pak, cuman namanya teman ya tetap jalurnya lebih cepat sampai akhirnya dia jadi yang megang event-event. Jadi event kalau ada
event misalnya festival lagu rock lah, lagu dangdut lah, pokoknya kalau Jarum sponsornya kembang api lah, badminton pasti gitu ya. Itu semua ketuanya tuh Edu. Tapi sekarang Edu udah bagus lagi, udah berhenti. Artinya Edu mau S2, anak orang kaya. Istrinya Edu juga bukan orang susah. Ya, istrinya Edu itu dagang tas. Tasnya nggak mahal-mahal, 700 juta, 1,4 miliar gitu. Tas mahal sama tas murah bedanya apa? Kalau hujan-hujan kelihatan. Iya. Kalau tas murah, ya tas murah palsu, kayak tas ini, tas bermerek tapi palsu. Kalau hujan-hujan buat nudungin kepala. Itu. Tapi kalau tas mahal, hujan-hujan dia kekepin sama dia begitu. Gitu, bedanya gitu ya. Jadi jangan malu, amin. Saya dagang baju bekas loh. Ini celana saya bekas nih. Serius, ini celana saya bekas. Nanti kasih kolektor lebihan ya, biar bisa beli baru. Enggak. Saya dagang baju bekas. Ini jas saya juga bekas. Serius bekas. Bukan beli baru, bekas. Tapi tetap ganteng kan? Kalau kaosnya beli baru. Dari jual baju bekas. Belinya lumayan nih, belinya di Sydney. Keren kan? Gara-gara baju bekas bisa ke Sydney. Nah, sepatunya baru. Beli di Malaysia, keren kan? Luar negeri terus lumayan loh. Dari jual baju bekas. Teman-teman saya pendeta waktu COVID kan banyak yang susah. Saya bilang ayo ikut jualan, saya ajarin. Banyak yang yuk, tapi nggak mau. Kenapa? Gengsi, kan pembicara. Ya kan? Kan pembicara, gengsi sebetulnya gitu. Buang gengsi. Ya. Kalau saya pendeta, saya lebih malu jadi pendeta itu yang jualan doa dari rumah ke rumah, malu saya. Saya punya teman banyak. Saya bisa bikin daftar, ya tiap minggu itu orang berbeda saya kunjungin, gitu. Namanya pendeta datang kan, pasti dikasih duit. Dari 3-4 orang itu pastilah 1-2 orang ngasih duit, gitu. Ya kalau ngasih syukur alhamdulillah, nggak ngasih keterlaluan gitu. Ajak makan gratis. Tapi buat saya itu satu kehinaan. Saya nggak mau begitu. Nggak mau. Karena apa? Karena saya adalah warga kerajaan Allah. Saya petugas kerajaan Allah. Amin. Saya harus bawa wibawa kerajaan Allah. Saya harus membawa kesejahteraan bagi orang lain. Jadi shalom bagi orang lain. Amin dong. Warga kerajaan Allah hidupnya tangan di atas bukan tangan di bawah, bro. Kan kagak amin kan? Yang terakhir adalah bertekun. Jadi yang pertama apa? Beriman. Yang kedua, bertindak. Tuh, dia terus ada di situ terus. Yang ketiga bertekun. Dia bertindak padahal kalah terus. Dia bertekun kalah terus. Nah, kita itu jadi orang kebanyakan kalahnya di mana? Kalahnya tekun. Punya ide, bertindak. Tapi tekunnya kita kalah rata-rata. Kayak sekarang ini lagi zaman lagi susah nih. Mau pindah usaha apa juga susah nanti. Akhirnya uangnya habis buat yang baru. Kalau baru kan mesti sewa tempat baru, renovasi baru, stok barang baru. Ini lagi susah. Yang menang yang tekun. Bertekun, tungguin aja. Dia udah pasti kalah loh. Dia ngelihat orang lumpuh, lihat orang buta nyebur, udah melek. Lihat orang gudikan, bangun udah bersih badannya. Ya kan? Yang pincang udah bisa lari. Sementara dia begitu airnya kocak, dia lagi ngesot loh, bukan jalan loh. Sementara aku menuju ke kolam itu, ngesot kan, merayap kan, kalah terus loh. Tapi ada terus itu ketekun di situ. Tekun. Apa yang menjadi pergumulanmu, doain aja, berharap aja, tapi kerjakan apa yang di tanganmu. Jangan berharap, gua kan dulu manajer, gua kan pendeta loh, khotbah di gereja-gereja gede. Masa sih dagang baju bekas, kak ini ya kak 20.000, 30.000 kak, belum diomel-omelin. Ya itu apa kau kirim aku, kenlap itu gitu. Kan nggak kenlap. Orang Batak tuh kalau ngomong disingkat-singkat, kenlap maksudnya. Di rumahku ini kenlap ini, kau jual itu gitu. Belum pernah sih sampai dimarahin gitu, belum pernah. Cuman saya lihat ada orang dagang tuh di komen-komen gitu ada gitu. Oh ada orang yang marah, nunjukin goloknya. Gua datang gua bacok, golok gitu, marah-marah dia. Padahal kita bisa cek bagus semua, dia marah nggak suka. Yang diancam pendekar.
Udah dah. Saya kan pendekar, bos. Ini pendeta ini mantan pendekar. Saya 20 tahun jadi atlet nasional. Main golok, main toya. Fighter beneran. Kagak percaya. Tuh. Masih bisa nendang tuh. Masih kayak Bruce Lee. Ancam. Saya di jalur jalanan suka berantem loh. Mobil saya ya, dikasih paku payung tuh, kempes. Cos kempes. Terus 3 orang datang. Saya tahu mau dirampok. Saya buka baju, buka kemeja hari Minggu sama Julius, Sani, Becenui. Sani masih ada. Pulang gereja. Tapi masih pendekar kan. Buka baju kemeja, pakai kos kutang ya. Saya ambil kunci roda. Saya marahin. Saya tahu, saya lihat payungnya tahu ini mau dirampok. Saya marahin. Pada kabur semua. Besoknya saya cari, besok saya cari. Saya pernah saya lagi nagih gitu, bensin saya dicabut. Selang bensin, mogok, mau dirampok juga. Saya benerin, saya pulang, saya ambil golok. Saya cariin tuh orang, berbulan-bulan tuh orang. Kalau ketemu saya di Penas, kabur tuh orang bertahun-tahun loh. Jadi mau saya parkir, saya kejar, parkir. Dulu saparan saya. Rada-rada gila gitulah. Saya kejar, takut loh dia. Jadi kalau ketemu saya tuh ada 3 orang, kabur di Penas. Zaman Penas masih gawat itu, kabur sama saya. Aduh, saya Cina rada nggak tahu diri. Gitu, lupa. Suka dikatain juga kalau lagi kita pepet-pepetan mobil gitu gimana gitu dikatain. Cina lo gitu. Saya emosi. Dia kagak pernah ke bioskop nih, dia nggak tahu Jet Li Cina. Gitu dalam hati saya. Dia nggak tahu Chen Long Cina, Jackie Chan Cina gitu kan. Dia kagak tahu Tilung Cina, jago-jago berantem, Lolia Cina, dia kagak tahu gitu. Ya, Bruce Lee Cina. Wah, saya emosi dulu. Tapi jadi orang harus berubah. Amin. Tahu kebenaran, saya praktek terus. Saya ini termasuk produk rusak lah. Ya, ketiga dipertekun terus. Sementara saya ngesot ke sana, orang udah duluin saya. Ngesot duluin saya. Kalah terus, tapi dia mau terus. Kalau saudara hari ini tekun. Amin. Tekun. Dia udah pasti kalah. Tuhan gak ada yang angkat saya. Sementara air berkecil, cepat. Orang gak ada yang angkat saya. Sementara saya ngesot ke situ. Orang udah duluin saya. Kalau saya jadi keluarganya, kalau saya jadi adeknya, saya nggak tahu kebenaran, saya pasti bilang gini, kok lu balik aja, ngapain lu di situ, udah pasti kalah. Nah, roh intimidasi pasti ada, betul kan? Lu pasti kalah, nggak mungkin lu bisa, nggak mungkin kok lu menang, nggak mungkin, pulang aja. Lagian lu di sono kita capek keluarga, masih nganterin rantangan makan, iya kan? Betul nggak? Belum ada gosen kan? Kalau ada gosen kan juga repot keluar duit lebih. Terus kalau lu kok mau ke belakang, maunya ke toilet segala macam, siapa yang ngangkat lu di sono? Susah. Kalau di rumah kan gampang, ada yang ngurusin. Udah pulang aja. Lagian nggak bakal menang kok. Kalaupun kita tungguin di situ, kita baru mau ngangkat aja. Orang udah duluan nyemplung, mau ngangkat, duluan nyemplung, betul nggak? Terus nggak mungkin juga kan berjaga-jaga begitu. Nggak mungkin kan begitu kan? Benar nggak? Lu mau berjaga-jaga kapan orang malaikatnya iseng? Iya kan? Nggak ada jamnya gitu loh. Nggak ada jamnya. Suka-suka dia aja, cepet. Buru-buru nyemplung. Kan nggak mungkin jaga begini. Cepet, baru begini, udah nyemplung. Kalah mulu. Udah kok pulang aja. Pulang kok susah. Lu tidur geletakan di situ gimana rame-rame orang gitu. Bukan tambah baik lu, bisa tambah parah nanti mati lu. Tapi lihat, dia tetap beriman, dia tetap bertindak, dia tetap bertekun. Dan akhirnya Tuhan datang. Tuhan Yesus. Tahu dia ada 38 tahun dia sakit. Tapi di kolam Bethesda berapa lama? Nggak dikasih tahu ya. Tapi dia 38. Tapi itu lama di situ pasti. Maukah engkau sembuh? Tuhan, nggak ada orang yang angkat saya, nggak ada. Sementara saya menuju kolam itu, orang duluin saya. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus? Dia bilang bangkit.
Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Akhirnya disembuhkan Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, nggak penting kita ada di mana dalam situasi apa. Yang penting pastikan bahwa Tuhan bersama-sama kita, kita bersama-sama Tuhan. Daerah yang paling aman, daerah yang paling subur, kalau Tuhan nggak bersama-sama kita, jadi tempat yang paling berbahaya, dari tempat yang paling paceklik, yang paling susah buat kita. Tapi kalau Tuhan bersama-sama kita, tempat yang paling susah jadi tempat yang paling makmur. Tempat yang paling berbahaya jadi tempat yang paling aman. Oleh karenanya nggak penting kita dari mana, dalam situasi apa, yang penting pastikan kita ada dalam perkenanan Tuhan. Oleh karenanya perkenanan Tuhan harus menjadi hal yang pertama dan terutama. Yang kedua, selalu berkenan sama Tuhan. Yang terakhir, sampai akhir hayat kita harus berkenan sama Tuhan. Kenapa? Karena berkat yang terbesar bukannya uang, berkat yang terbesar bukan kesembuhan, tapi berkat yang terbesar adalah keselamatan. Amin. Tidak ada berkat yang termulia di dunia ini kecuali keselamatan. Hidup hanya sementara, sesudah itu mati. Tetapi kekal, bicara kekal. 1000 tahunkah? Lebih. 2000 tahunkah? Lebih. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tentang 3 hal. Ya, bagaimana mujizat bisa terjadi? Yang pertama adalah beriman, yang kedua bertekun, yang ketiga bertindak. Beriman, bertindak dan bertekun. Terima kasih Pak. Kolang-kaling dalam gelas, koling-koling kalau nggak jelas. Iya. Ambil cucian yang udah bersih. Sekian dan terima kasih. Di dalam sop ada kaldu, dalam hati ada rindu. Bukan maksud bilang cakep gitu dong. Di dalam sop ada kaldu, dalam hati ada rindu. Bukan maksud bilang I love you atau I miss you. Cakep gitu juga dong. Mau kasih tahu sebelum pulang nanti kita kolekte dulu. Cakep juga dong. Ya, God bless, Tuhan memberkati. Yuk saya berdoa yuk. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami ini semua adalah anak-anak Allah, warga kerajaan daripada Tuhan, anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Yahweh Elohim namanya, Allah yang ada dengan sendirinya, Tuhan yang ada dengan sendirinya, pencipta yang perkasa. Itu arti daripada di Alkitab kita ditulis adalah, di Alkitab kita ditulis di Perjanjian mulai bab yang kedua itu mulai ditulis Tuhan Allah, Tuhan Allah. Di situ secara letterlock dalam bahasa aslinya adalah Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Yang berarti bahwa dia pencipta yang perkasa yang terikat dengan janjinya. Itu arti Yahweh Elohim. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita, maka bukan hanya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita menjadi warga kerajaannya Tuhan. Ada hak spesial sebagai warga kerajaan. Ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan bagimu. Hari ini seringkali kita menjadi kalah. Karena mental kita bukan mental anak-anak kerajaan. Tapi hari ini miliki mental anak-anak kerajaan. Bahwa takdirmu di dalam Tuhan adalah menjadi kepala bukan ekor. Naik terus bukannya turun, menjadi berkat bagi dunia ini. Itulah yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Saya berdoa, biar firman yang kita dengar daripada Tuhan pagi hari ini boleh tertanam dalam hatimu. Bapa di surga, ya Roh Kudus, terobosi kami dengan kuasa firman-Mu ini. Terobosi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini yang lemah menjadi kuat, yang susah terhiburkan. Dalam nama Yesus, pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih, biar roh-roh intimidasi diangkat, digantikan dengan kuasa roh-Mu yang menyemangati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai, tetapi biarlah roh Tuhan senantiasa terus bekerja dalam hati kami, memberkati kami. Demi nama Yesus, kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan berkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kepada petugas saya persilahkan. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, berupa finansial Tuhan. Sebenarnya kami akan memberi yang ada pada kami Tuhan, kiranya dapat dipergunakan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Kita angkat pujian mengejar hadir-Mu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami dari PRBI Cibunar kemarin telah melakukan charity ke Home Cilincing. Puji Tuhan, donasi yang sudah terkumpul itu berupa baju bekas dan dana sebesar 13 juta yang kami konversikan dalam bentuk sembako, alat tulis maupun uang tunai. Dan nanti kami akan memberikan laporan beserta bukti-buktinya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu semua. Baik,
dalam dukungan materi maupun doa. Untuk ucapan syukur kami mau memberikan kesaksian pujian dan kami akan menyanyikan lagu Berikan Hatiku. Seperti hatimu dengan welas kasihan, berikan ku mata seperti matamu, tuayan sekelilingku, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, memenuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin video dan foto selanjutnya nanti setelah kebaktian akan dilanjutkan kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan untuk doa syafaat. Puji Tuhan, ibadah pagi ini betul-betul menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini atas lawatan-Mu di tempat ini. Kau sudah pimpin kami dari rumah hingga sampai ke tempat ini. Tuhan sudah melawat kami dengan firman-Mu lewat hamba-Mu Pendeta Eliakim. Firman-Mu sungguh ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah berkuasa, Engkau sudah menyembuhkan di kolam Bethesda. Mujizat itu terjadi. Kami teringat pagi ini
berdoa untuk kesembuhan Bapak Pendeta Nengah Simeon Suardana yang dalam keadaan sakit. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan di kolam Bethesda, kami juga yakin dan percaya, beriman, bertindak dan bertekun. Bapak Pendeta Nengah Simeon Suardana akan mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik buat kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga pagi ini membawa turun untuk pimpinan Bapak Gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Nengah Sarjana beserta Ibu. Tuhan berkati keluarga, istri, anak-anak, mantu, dan cucu. Tuhan senantiasa memberkati untuk pelayanannya. Berikan sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga teruntuk para staf gembala yang mendampingi. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah. Tuhan senantiasa memberkati. Berkati buat hamba-hamba kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami berdoa teruntuk Bapak rohani kami beserta Ibu, Bapak Pendeta Abdi Halim. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesehatan buat Ibu. Berkati buat anak-anak dan mantu yang di Australia. Kiranya Bapak Pendeta Abdi Halim senantiasa dalam keadaan sehat dan Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk imam-imam musik, tim multimedia, penyambut tamu, pengumpul persembahan. Berkati mereka semua dalam jerih payah di dalam Tuhan, tidak sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan di tempat ini, dari mulai kebaktian umum, kebaktian sekolah minggu, kebaktian pemuda remaja, dan kebaktian kaum wanita. Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh pemerintahan dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin Bapak Presiden berserta wakil, berserta seluruh para menteri, para anggota DPR, MPR, sampai staf yang terendah, para camat, para lurah, para RW dan RT. Tuhan berkati semuanya itu. Kami percaya Tuhan, biarlah seluruh apa yang jadi keputusan para pemimpin kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kekasih Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami teringat untuk saudara kami Ruth Ilah, istri dari
Dr. Andris Sodak. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk anak-Mu ini. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan kuasa itu untuk menjamah, menyembuhkan klep jantungnya yang bermasalah sehingga anak-Mu ini menderita. Kami tahu Tuhan tidak menginginkan anak-anak-Mu menderita. Karena itu kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan urut ilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada unsur-unsur di luar medis, kami tolak, batalkan, patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Tak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, atas ilah kami lepaskan roh kekuatan kesembuhan yang sejati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Karena Dia menyinarkan dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat, rahmat, anugerah yang berlimpah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, dan mengurapi saudara. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, menyongsong kita semua di awan permai. Haleluya. Yang diberkatakan bersama-sama, amin. El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.